Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Dr. Haja Erni M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu kelas magister angkatan 24. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, rahmatnya, sehingga kita dapat bersama-sama mendengarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Dengan judul Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, izinkan saya akan mengenalkan dulu anggota kelompok kami. Kelompok kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Bapak Togof Rabaradeli, 2. Saya sendiri, Teti Haryati. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita dengarkan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Bapak Togof Rabaradeli. Kepada Bapak, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Teti atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Ibu Erni selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen pendidikan berbasis sekolah dan rekan-rekan angkatan 24A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Togof Rabaradeli selaku penyaji dan Ibu Teti Haryati selaku moderator akan menyajikan materi tentang mutu pendidikan. Dalam bab 3 ini, kami mendapatkan materi tentang mutu pendidikan yang mana dalam rangka umum, mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk, hasil kerja atau upaya, baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun intangible. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan, yang bermutu terlibat sebagai input seperti bahan ajar, kognitif, afektif atau psikomotorik, metodologi bervariasi sesuai dengan kemampuan guru, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya, serta penciptaan suasana yang kondusif. Dalam pelaksanaannya, antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu akan terjadi saling berhubungan. Namun, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil atau output harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil atau output yang ingin dicapai. Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya, serta penciptaan suasana yang kondusif. Sedangkan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Berdasarkan konsep relatif tentang kualitas, maka pendidikan yang berkualitas dikatakan apabila yang pertama, pelanggan internal berkembang baik fisik maupun psikis. Yang kedua, pelanggan eksternal. Adapun pelanggan eksternal terbagi lagi menjadi yaitu 1. Eksternal primer, yaitu para siswa. Yang kedua, eksternal sekunder, orang tua atau pemimpin perusahaan. Yang ketiga, eksternal tersier, yaitu masyarakat.
Adapun indikator-indikator mutu pendidikan yang diungkapkan oleh Garvin yang dikutip oleh Nasution, setidaknya ada 8 dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pendidikan, yaitu yang pertama yaitu kinerja atau perform, yang kedua features, yang ketiga keandalan, yang keempat konformitas, yang kelima daya tahan, yang keenam kemampuan pelayanan, yang ketujuh estetika, dan yang kedelapan kualitas. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan kepada upaya meningkatkan hasil belajar dan mutu pendidikan secara umum harus dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di lingkungan pendidikan, baik itu sekolah ataupun madrasah, dan membangun kerjasama tim yang baik. Untuk menentukan bahwa pendidikan bermutu atau tidak, dapat terlihat dari indikator-indikator mutu pendidikan. Indikator mutu pendidikan menurut Salis dapat terlihat dari dua sudut pandang, yaitu sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan atau service provider, dan siswa sebagai pengguna jasa atau customer yang di dalamnya ada orang tua, masyarakat, dan stakeholder. Adapun indikator mutu dari perspektif service provider adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memenuhi indikator produk yang bermutu dilihat dari output lembaga pendidikan tersebut. Indikator itu adalah A. Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau conformance to specification. B. Sesuai dengan penggunaan atau tujuan atau fitness for purpose or use. C. Produk tanpa cacat atau zero defect. D. Sekali benar dan seterusnya atau right first every time. Bagaimana dengan indikator mutu dari perspektif customer, yaitu A. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan atau exceeded customer expectation. B. Setia kepada pelanggan atau delighting the customer sesuai dengan konsep bahwa pendidikan adalah layanan jasa, maka indikator kepuasan pengguna dapat terlihat dari penampilan, respons, kehandalan, keyakinan, serta empati yang dimunculkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, informasi yang dijadikan referensi utama oleh suatu lembaga pendidikan harus berbasis data dan fakta. Sukarji dan Umiarso menjelaskan bahwa school review dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. A. Apakah yang dicapai lembaga pendidikan sudah sesuai dengan harapan orang tua peserta didik dan peserta didik itu sendiri? B. Bagaimana dengan prestasi peserta didik? C. Faktor apakah yang menghambat upaya untuk meningkatkan mutu? Dan D. Apakah faktor-faktor pendukung yang dimiliki lembaga pendidikan? Baiklah, kami akan melanjutkan. Untuk melaksanakan quality assurance menurut Bahrul Hayat dalam handout pelatihan calon kepala sekolah, maka satuan pendidikan harus 1. Menekankan pada kualitas hasil belajar. 2. Hasil kerja peserta didik dimonitor secara terus-menerus. 3. Informasi dan data dari satuan pendidikan, guru, pegawai administrasi, dan juga orang tua peserta didik harus memiliki komitmen untuk secara bersama-sama mengevaluasi kondisi satuan pendidikan yang kritis dan berupaya untuk memperbaikinya. Dalam rangka untuk memanage upaya peningkatan mutu pendidikan, maka seorang pemimpin satuan pendidikan perlu memperhatikan 8 prinsip manajerial berikut ini. Adapun yang pertama yaitu fokus. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, pelibatan anggota. Yang keempat, pendekatan proses. Yang kelima, pendekatan sistem. Yang keenam, perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketujuh, pendekatan fakta. Dan yang kedelapan, hubungan mutualisme atau saling menguntungkan.
Dalam dunia pendidikan, fokus kegiatan atau fokus capaian suatu program pendidikan adalah meningkatnya mutu lulusan dari waktu ke waktu. Untuk mencapai peningkatan mutu tersebut, maka variabel-variabel penentu meliputi antara lain input, proses, output, dan outcome. Demikianlah hasil pemaparan dari saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator Ibu Teti. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil diskusi kami yang telah dipaparkan oleh Bapak Togop Rabaradeli. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Dari hasil diskusi kelompok kami tadi yang sama-sama kita dengarkan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan dikatakan bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah sebagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Sedangkan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu, sehingga dalam dunia pendidikan, fokus kegiatan atau fokus capaian suatu program pendidikan adalah meningkatnya mutu lulusan dari waktu ke waktu. Untuk mencapai peningkatan mutu tersebut, maka variabel-variabel penentu meliputi antara lain input, proses, output, dan outcome. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari diskusi hasil kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya selaku moderator mengakhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.